Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah lana li futuhil 'arifin. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV1 yang insyaallah dirahmati, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengajarkan talabul ilmi sa'atan khairum min ibadatis sanah. Duduk seperti ini sambil menatap layar kaca dalam rangka menuntut ilmu 1 jam saja, pemirsa, maka itu lebih baik daripada kita sholat sunnah selama 1 tahun penuh. Ada sebuah kisah, pemirsa. Seorang orang tua memiliki dua orang putra. Putra yang pertama ini sangat taat kepada orang tua, dia rajin menuntut ilmu. Sementara putra yang kedua, dia tidak taat kepada orang tua dan susah menuntut ilmu, alias malas dalam rangka menuntut ilmu. Ketika dua-duanya menginjak dewasa, sudah pasti pemirsa, ketika sudah dewasa, sudah berumah tangga, kewajiban seorang laki-laki adalah mencari nafkah buat rumah tangganya. Sang abang dia mengangkat batu 8 jam. Dia turunkan batu 8 jam. Dia hanya mendapatkan upah, mendapatkan uang sebesar 150.000. Lalu sang adik juga mengangkat batu 1 jam. Dia turunkan batu, mendapatkan upah atau mendapatkan uang 150 juta rupiah. Sama-sama menurunkan batu, sama-sama mengangkat batu, tapi mendapatkan uang yang berbeda. Di mana perbedaan, permisa? Ternyata sang abang yang dia turunkan adalah, yang diangkat adalah batu gunung. Dari truk dia turunkan ke bawah 8 jam, mendapatkan upah 150.000 rupiah. Dia ternyata kuli bangunan. Sementara sang adiknya mengangkat batu, menurunkan batu 1 jam 150 rupiah. Ternyata yang diangkat adiknya adalah batu ginjal. Berarti adiknya seorang dokter spesialis ginjal. Sama-sama angkat batu, tetapi dengan hasil yang berbeda. Inilah Allah jelaskan dalam Al-Quranul Karim di dalam surat Az-Zumar ayat 9. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang punya ilmu sama orang yang tidak berilmu? Jelasnya tidak sama, pemirsa. Makanya di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 Allah jelaskan, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, oleh karena itu, yuk jangan malas memantang sebuah televisi, membaca buku, apapun kegiatan kita dalam rangka menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu bisa diangkat dengan orang yang berilmu, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, ada 3 amalan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, pernah bertanya kepada baginda Rasulullah. Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, ayya amalin ahabbu ilallah. Wahai Rasulullah, amal apa, pekerjaan apa, perbuatan apa yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah menjawab, pertama, as-salatu ala waktiha. Salat tepat di awal waktu. Pemirsa, apa rahasia salat di awal waktu ini? Begitu dengan suara azan, langsung kita cepat-cepat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita prioritaskan Allah, maka Allah pasti akan memprioritaskan kita. Karena panggilan Allah cuma ada 3 kali, pemirsa. Cuma ada 3 kali. Yang pertama, panggilan sholat 5 waktu. Hayya 'alas shalah. Panggilan sholat 5 waktu. Lalu yang kedua, panggilan ke Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Haji minimal umrah. Jangan sampai kena panggilan yang ketiga, pemirsa. Panggilan yang ketiga ke rahmatullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sampai kena panggilan yang ketiga, pemirsa, panggilan yang pertama kita dikasih kuping dengan suara azan, disuruh sholat, tak mau sholat. Panggilan yang kedua ada duit, lebih senang jalan-jalan ke luar negeri, ke tempat-tempat wisata, tak mau haji, tak mau umroh. Karena panggilan yang ketiga ke rahmatullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, matinya su'ul khatimah. As-salatu ala waktiha, salat di awal waktu, ini sebuah amalan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah di sebalik itu, pemirsa? Kita bongkar, pemirsa. Ini adalah sebuah pengalaman spiritualnya Kokolim yang sudah pernah kurasakan. Salat di awal waktu, pemirsa, begitu dengan suara azan langsung bergegas ke masjid. Kalau jikalau ada orang yang ke masjid atau ke musola, ke tempat ibadah, dia salat di awal waktu, minimal dia bisa sholat sunnah qobliyah. Ada sholat sunnah sebelum sholat 5 waktu itu, pemirsa, namanya sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Yang qobliyah itu antaranya apa? Sholat subuh ada qobliyahnya, sholat zuhur ada qobliyahnya, ya, sholat asar pun ada qobliyahnya walaupun tidak kuat itu. Lalu yang sholat maghrib juga ada qobliyahnya, sholat isya ada qobliyahnya. Lalu ada ba'diyah. Yang tidak ada ba'diyah itu setelah sholat fardu ada sholat sunnah, itu hanya sholat subuh dan sholat asar. Selain itu ada sholat sunnah ba'diyahnya. Kalau kita sholat di awal waktu, pemirsa, pertama kita bisa sholat sunnah qobliyah. Nanti selesai sholat 5 waktu selesai, kita bisa sholat sunnah ba'diyah. Kalau kita sholat sunnah qobliyah, pemirsa, itu tandanya kita ini ibaratnya memasang sayap di sebelah kiri. Sayap sebelah kiri. Kalau kita sholat sunnah ba'diyah, kita lagi pasang sayap sebelah kanan. Kita punya sayap. Tapi kalau kita sholat sendirian, hanya sholat 5 waktu saja, sholat fardu doang, kita ibaratnya punya satu badan, tak punya sayap. Pemirsa, berbicara masalah sayap, kita ibaratkan seekor burung. Burung itu bersayap, tapi jangan lupa, pemirsa, ada burung yang tak bersayap. Apa burung tak bersayap? Salah satunya burung kasuari. Walaupun dia ada sayap, tapi dia tidak bisa mengembangkan sayapnya, dia tidak bisa terbang. Dia lompat, tung, tung. Walaupun kenceng lompatnya, pemirsa, kalau kita balapan sama burung kasuari, kita kalah, pemirsa. Tapi sekenceng-kencengnya burung kasuari, dia akan kalah dengan burung merpati yang punya sayap. Begini, pemirsa, andaikan di sini ada pohon, kau letakkan sebuah makanan, ini makanan, rezeki, kau letakkan di makanan. Di depan itu ada burung kasuari, ada burung merpati. Kira-kira yang lebih cepat mencapai makanan ini, apakah burung merpati atau burung kasuari? Jawabannya pasti yang lebih cepat, yang lebih duluan sampai ke makanan ini, pasti burung merpati. Kenapa? Karena dia punya sayap. Ibaratkan kendaraan, pemirsa. Kendaraan itu banyak, ada sepeda motor, ada mobil, ada pesawat. Kita ambillah 2 kendaraan, pesawat sama mobil.
Dua-duanya kendaraan. Mobil dia tak bersayap. Sementara pesawat dia punya sayap. Contoh dari sini Kokolim dari Jakarta menuju ke Surabaya. Kalau menggunakan mobil lebih kurang hampir 12 jam. Tapi kalau menggunakan pesawat lebih kurang hampir 1 jam seperempat. Ternyata lebih cepat pesawat. Kenapa? Dia punya sayap. Artinya pemirsa, orang yang sholat di awal waktu, dia bisa sholat sunnah qobliyah, nanti bisa sholat sunnah ba'diyah, dia punya sayap, artinya dia lebih cepat mendapatkan rezekinya Allah. Dia lebih cepat menjemput rezekinya Allah. Rezekinya lebih kencang, lebih cepat pemirsa. Kalau dia punya tender, maka tendernya itu lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia selalu sholat di awal waktu, dia suka sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah. Apalagi kalau malam dia bisa sholat sunnah tahajud, sholat hajat. Ditambah lagi di pagi hari dia bisa sholat sunnah duha. Karena duha itu melancarkan rezekinya. Di dalam sholat sunnah duha itu ada sebuah doa. Allahumma inna duha duhauka wal baha'a bahauka. Dan seterusnya. Di sana ada kalimat wa in kana rizquna fis sama'i fa'anzilhu. Wahai Allah, andaikan rezekiku berada di atas langit, maka turunkanlah ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Andaikan rezekiku berada dalam bumi, maka keluarkan ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Andaikan rezekiku itu jauh ya Allah, maka dekatkanlah ya Allah. Wa in kana haraman fatahirhu. Andaikan rezekiku ini haram ya Allah, maka sucikanlah ya Allah, dan seterusnya. Pemirsa, hikmah sholat di awal waktu, dia bisa sholat sunnah qobliyah dan bisa sholat sunnah ba'diyah. Makanya di sini Kokolim berpesan bagi yang menonton acara ini, terutama buat pengurus masjid dan musola. Biasanya di masjid itu ada tanda menit. Setelah azan menuju iqamah itu ada menitnya. Subuh pemirsa usahakan minimal 15 menit. Kalau tanda ini belum berbunyi pemirsa, tolong jangan qomat. Ada jamaah atau tidak ada jamaah, tidak boleh qomat. Kenapa? Harus konsisten. Sampai dia berbunyi 15 menit kita baru qomat. Kenapa? Kasih waktu kepada jamaah untuk melaksanakan sholat sunnah. Apalagi sholat sunnah subuh minimal 15 menit. Jaraknya antara azan dan iqamah. Kenapa pemirsa? Karena kalau sholat subuh, orang dari bangun tidur, ada yang barangkali tadi malam dia bersenggama sama istrinya, berhubungan badan sama dia perlu mandi. Ada yang mau kamar mandi dan sebagainya. Kasih waktu 15 menit. Supaya dia bisa sholat sunnah qobliyah 5 menit. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Rasulullah mengajarkan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh itu jauh lebih baik daripada langit, bumi dan seisinya. 15 menit. Tapi jika sholat zuhur, asar, maghrib, isya, bisalah maksimal sampai 10 menit. Kasih tanda waktu jeda. Karena hikmah orang sholat di awal waktu, dia pengen sholat sunnah qobliyah, dia pasang sayap sebelah kiri. Nanti kalau sholat sunnah ba'diyah, dia pasang sayap sebelah kanan, dia punya sayap. Kalau sholat sendirian, hanya sholat fardu, kita hanya punya badan. Lalu hikmah yang kedua, sholat di awal waktu sambil menunggu datangnya iqamah, kita bisa berdoa. Apa kata baginda Rasulullah? Hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah mengajarkan inna du'a la yuraddu bainal azani wal iqamah. Sesungguhnya doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala antara azan dan iqamah. Makanya pemirsa, Kokolim pribadi kalau sholat di awal waktu, begitu dengar azan bergas langsung ke masjid. Dengar azan di mana? Di masjid, ke masjid. Dengar azan di mana? Musola, langsung ke musola. Masjid dari kalimat sajada yasjudu, artinya sujud, masjid tempat sujud. Musola dari kalimat sholla yusolli, solat, musola tempat solat. Musola dan masjid dua-duanya adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kokolim pribadi pemirsa, mohon maaf, ketika dengar suara azan langsung bergegas ke masjid, ke musola. Ketika sholat apa yang kau kejar pemirsa? Pertama, jelas Koko itu sholat di awal waktu pengen sholat sunnah qobliyah. Lalu yang kedua, Kokolim pengen berdoa sambil menunggu datangnya iqamah. Kenapa? Koko paham akan hadis Rasulullah, karena berdoa di antara azan dan iqamah itu waktu yang mustajab. Selesai sholat 5 waktu, berzikir, pulang. Koko tidak mau berdoa. Kenapa?
Karena kau berdoa hanya antara azan dan iqamah, waktu-waktu yang sangat mustajab. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan yang pertama yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama as-salatu ala waktiha, salat di awal waktu, kata baginda Rasulullah. Lalu amalan apa yang kedua? Summa ayun ya Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, birrul walidain, memuliakan orang tua kalian, menghormati kedua orang tua kalian. Pemirsa, kalau kita seorang anak, kita punya orang tua, ingat, orang tua itu adalah sorga buat kita di rumah. Ada sorga di rumahmu. Siapa dia? Orang tua kita. Sekaya apapun kita, sehebat apapun kita, sejenius apapun kita, ingat, kalau kita sudah durhaka sama kedua orang tua kita, maka hidup kita pasti tidak akan pernah berkah. Termasuk orang yang berumah tangga. Kalau ada orang yang berumah tangga menikah, tidak mendapatkan doa restu kedua orang tuanya, maka demi Allah, rumah tangganya tidak akan pernah berkah. Ada seorang sahabat bernama Hasan Basri. Hasan Basri seorang ulama besar. Ketika ibunya meninggal dunia, Hasan Basri nangisnya luar biasa. Dia nangis teriak. Dia nangis begitu luar biasa. Sampai sahabat-sahabat Hasan Basri mengatakan, wahai Hasan Basri, kau ini seperti orang yang tak berilmu. Kau ini seorang ulama. Kau ini orang yang berpendidikan. Masa baru ditinggalkan oleh ibu meninggal dunia, kau nangis seperti anak kecil? Apa kata Hasan Basri? Imam Hasan Basri mengatakan, aku menangis bukan karena sedih ditinggalkan oleh ibuku, tapi aku menangis karena satu pintu sorga sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa, tempat yang paling keramat bukan ke makam-makam yang jauh, ke tempat-tempat yang keramat. Tempat yang paling keramat adalah kedua orang tua kita. Ada makhluk yang paling keramat di rumah kita, yaitu kedua orang tua kita. Muliakan orang tua kita, sahabat. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita ingat seorang kisah bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah hidup zaman baginda Rasulullah di negeri Syam. Ada ketika baginda Rasulullah SAW pernah berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali, suatu hari berangkatlah kau ke Syam, cari seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni. Kalau kau ketemu sama dia, mintalah istighfar kepada dia. Kenapa? Istighfarnya paling mustajab. Ketika baginda Rasulullah wafat, semua pesan Rasulullah ditunaikan oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Ada sebuah pesan yang belum ditunaikan, yaitu apa? Mencari Uwais Al-Qarni. Ketika sampai di negeri Syam, ketemulah seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni. Begitu dicari apa kelebihan Uwais Al-Qarni sehingga istighfarnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata Uwais Al-Qarni seorang pemuda miskin, tetapi dia sangat memuliakan orang tuanya. Dia benar-benar sangat birrul walidain, sangat berbakti kepada orang tuanya, terutama kepada ibunya yang masih ada, ayahnya sudah tiada. Ibunya tua renta. Uwais Al-Qarni walaupun seorang pemuda miskin, tetapi Uwais Al-Qarni dia tidak pernah tidak mengabulkan apapun yang diminta oleh orang tuanya, selalu dia kabulkan. Suatu hari, orang tua atau ibu dari Uwais Al-Qarni meminta apa? Dia minta ingin naik haji. Uwais, ibu ingin naik haji, Uwais. Sebelum ibu meninggal dunia, Uwais, ibu cuma minta satu, Uwais, ibu pengen naik haji, Uwais. Pemirsa, Uwais bingung. Uwais bingung. Bagaimana dia ingin memenuhi permintaan ibunya sementara dia seorang pemuda miskin? Pemirsa, naik haji di zaman Uwais Al-Qarni harus punya kendaraan yang bernama onta. Karena membawa bekal perjalanan dari Syam ke Mekah itu lebih kurang 500, hampir 600 km. Madinah ke Mekah lebih kurang 550 km. Tapi kalau dari Syam 600 km lebih sedikit. Harus punya onta karena membawa bekal. Sementara harga onta pada waktu sangat mahal. Uwais pemuda miskin, dia tidak mampu membeli seekor onta yang mahal.
Tapi bagaimana Uwais ingin mengabulkan permintaan ibunya? Dia beli seekor anak lembu. Anak lembu yang baru beranak dia beli. Lalu dia gendong. Tiap pagi, siang, sore dia bikinkan di atas bukit kandangnya lembu. Dia dari pagi, siang, sore naik bukit, turun bukit, dia gendong anak lembu. Sampai orang-orang di sekitar Uwais Al-Qarni mengatakan Uwais Al-Qarni sudah gila. Tiap hari kerjanya gendong anak lembu. Uwais tidak peduli. Lembu berjalan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Ternyata lembu yang tadinya hanya beberapa kilo berubah sampai hampir lebih kurang 80 kilo ke atas. Sampai 8 bulan lembu semakin besar. Ternyata Uwais Al-Qarni melatih tulang punggungnya biar kuat. Ketika musim haji datang, dia gendong ibunya dari Syam ke Mekah lebih kurang hampir 600 km. Masya Allah. Ketika sampai di Mekah, Uwais berdoa, ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibuku ya Allah. Wahai Allah, tempatkanlah ibuku di sorgamu ya Allah. Ibunya mendengar, Uwais, dari tadi ibu perhatikan engkau ini hanya berdoa untuk ibumu. Mana doa untuk dirimu sendiri, Uwais? Apa kata Uwais, pemirsa? Ibu, kalau ibu sudah berada di sorganya Allah Subhanahu wa ta'ala, cukup keriduan ibu yang mengantarkan saya ke dalam sorganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Inilah hadis Rasulullah mengajarkan, ridallahi fi ridal walidain. Keriduan Allah tergantung kepada keriduan kedua orang tua kita, dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua kita. Jadi amalan yang kedua, pemirsa, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah memuliakan kedua orang tua kita. Lalu, summa ayun ya Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, wal jihadu fi sabilillah. Berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, pemirsa, berbicara masalah jihad itu adalah perjuangan. Berjuang yang paling afdol itu adalah pertama dengan harta, baru dengan jiwa raga kita. Kokolim ketika dari masuk Islam tahun 94, 95, Koko mulai nyantri di pondok pesantren Dar El Kolam, Gintung Jayanti, Balaraja, Banten, pesantren alumni Gontor di Banten. Lalu setelah itu Koko tahfidz menghafal Al-Quran di Malang, pesantren Rodotul Musinin, desanya Makbul, kecamatan Buluk Lawang, yang diasuh oleh Abah Muhsin dan Gus Mas'ud, menantu beliau. Setelah itu Koko S1 dan S2 di PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Ketika mengambil S2-nya konsentrasi ilmu tafsir, dan ketika menghafal Al-Quran dari 114 surat, ketika Al-Quran menjelaskan masalah jihad, tidak ada satu kalimat pun yang diawali dengan berjuanglah dengan jiwamu, baru dengan hartamu. Semua ayat ketika membicarakan masalah jihad pasti didahului berjuanglah dengan hartamu, baru dengan jiwamu. Salah satu contoh dalam surah As-Saff ayat 10-13. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah kalian kutunjukkan kepada sebuah perniagaan yang mana perniagaan ini bisa menyelamatkan engkau dari siksa api neraka yang sangat pedih. Apa itu? Tu'minuna billah, kau beriman kepada Allah wa rasulih dan rasulnya yaitu Nabi Muhammad. Wa tujahiduna fi sabilillah, kau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala bi amwalikum wa anfusikum, dengan hartamu baru dengan jiwamu. Artinya berjuang yang pertama dengan harta. Harta yang sukses kita rubah jadi berkah. Makanya Rasulullah mengajarkan jihadul kabir wad dhaif wal mar'ah al hajju wal umroh. Jihadnya seorang wanita, jihadnya orang yang tua, seorang wanita dan orang yang tidak mampu, orang yang lemah adalah dengan haji dan umroh. Haji umroh itu adalah termasuk jihad. Tapi jelas kita jihad menggunakan harta. Tak punya harta tak bisa haji, tak punya harta tak bisa umroh, karena semuanya menggunakan harta. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah 3 amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, sholat di awal waktu. Yang kedua, memuliakan kedua orang tua kita. Yang ketiga, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Koko doakan semoga kita semuanya mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar berkah tangannya diangkat, tolong dibalikin. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.